warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita akan lanjut kawan untuk mengulas permainan Daniel Dupop di Title Cup atau Title Tuesday edisi tanggal 9 Januari 2024 ini kawan, yang merupakan edisi kedua di tahun 2024 ini, di mana Daniel Dupop hanya bermain di sesi akhir. Untuk sesi awalnya Daniel Dupop tidak main kawan, dan di sesi awal itu dimenangkan oleh Grandmaster Spanyol itu Rizaga, sedangkan Daniel Dupop memenangkan sesi akhirnya kawan bersama Sam Sevian, mempunyai poin yang sama 9,5 poin. Cuma yang menjadi pembeda, Dupop tak terkalahkan kawan, hanya memetik 3 kali remis di sini, sedangkan Sam Sevian kalah di game kedua kawan. Nah, kita tadi sudah ulas salah satu permainan Daniel Dupop atau bahkan dua kawan saat menghadapi Ian Nepo dengan permainan kuda-kuda yang ya terbilang cukup aneh permainannya. Mereka ulangi lagi permainan seperti itu di kejuaraan Blitz beberapa minggu yang lalu kawan. Dan tadi kita juga ulas game ketiganya saat pegang putih kawan. Daniel Dupop bermain dengan London System. Saat pegang putih di game pertama, London System juga dimainkan oleh Daniel Dupop. Dan di game kelima saat pegang putih remis ini pun juga bermain dengan London System. Begitu juga di game ketujuh. Terus pokoknya saat pegang putih kawan, Daniel Dupop ini juga memainkan London System. Bahkan melawan Hikaru Nakamura ini juga menggunakan London System saat pegang putih. Dan Daniel Dupop mengalahkan Hikaru Nakamura ini. Hikaru Nakamura sempat blunder menteri di akhir-akhir langkahnya kawan, membuat Daniel Dupop menang di game terakhir dan mempunyai 9,5 poin, menang tie breaks atas Sam Sevian, dan Daniel Dupop memenangkan sesi akhir untuk edisi Title Tuesday tanggal 9 Januari 2024 ini. Kita akan ulas game pertama kawan dengan tema permainan London System lagi dari Daniel Dupop. Dan di video tadi siang saya sempat menyebutkan lawan pada game pertama ini adalah seorang Grandmaster asal Amerika Selatan. Saya ini agak sedikit rabun matanya kawan, melihat benderanya mirip dengan bendera Kolombia. Dan ini huruf C, saya tadi melihat seperti huruf G. Ternyata hanya kandidat master lawan Daniel Dupop pada game pertama. Tapi game ini cukup seru kawan, walaupun menghadapi seorang kandidat master, Daniel Dupop bermain dengan London System kawan. Pion D4, kuda F6, gajah F4. Nah, di sini biasanya kalau London System kan ya pion D5, atau kalian bisa melanjutkan dengan pion E6 terlebih dahulu, kemudian pion D5. Tapi pilihan yang paling populer adalah pion G6 di sini kawan. Inilah yang dipilih oleh hitam. Nah, dengan permainan pion G6 tidak lagi dengan settingan mungkin pion E3 terus diikuti dengan pion C3 membentuk formasi piramida pion kawan. Kuda berkembang ke peta F3 diikuti kuda berkembang ke peta D2. Tidak dengan settingan ini lagi, bisa berlanjut dengan settingan seperti Joe Buffalo London. Inilah yang paling banyak diambil. Setelah pion D5 bisa berlanjut dengan pion E3. Dan mungkin gajah G7, rokade di langkah berikutnya, atau bahkan pion C6 bisa dilanjutkan oleh kedua pemain dengan sistem seperti ini. Tapi Dupop langsung memainkan pengembangan kuda ke D2, ataupun juga tidak lagi dengan kuda ke C3 atau kuda G berkembang ke peta F3 ini juga masih lazim kawan, ataupun pion E3 gajah juga segera keluar masih lazim. Tapi Dupop memilih langkah yang jarang diambil kawan dengan pengembangan kuda ke D2 langsung. Nah, setelah kosong ruang peta G7, Piacento segera dilakukan, rokade segera dilakukan. Tapi hitam bermain dengan pion D5 terlebih dahulu. Baru di sini Dupop bermain dengan pion E3 setelah gajah G7. Dupop melanjutkan pengembangan kuda G ke F3. Nah, hitam rokade. Baru di sini pion H3 dilanjutkan oleh Dupop untuk kontrol peta G4-nya kawan. Tapi langkah yang paling banyak diambil adalah pengembangan perwira, terutama gajah terang kawan, peta D3 seperti biasanya untuk mendapatkan diagonal ini, atau pion H3 tadi juga banyak yang memilih, ataupun gajah ini cukup berkembang ke peta E2 saja, atau pion C3. Masih banyak opsi bisa kalian lanjutkan. Nah, di sini Dupop memilih dengan pion H3 saja. Pion C5 yang paling populer dimainkan, atau pion B6, ataupun juga pengembangan kuda B ke D7. Hitam memilih dengan pion B6. Nah, Dupop mempersiapkan langkah pion C3, perkuat formasi pionnya kawan. Seperti piramida pion di sini terlihat sangat solid.
Nah, bisa berlanjut dengan gajah B7 oleh hitam kawan, diikuti gajah E2. Karena juga jika dikembangkan ke petak D3 tidak lagi cukup efektif untuk membongkar struktur via Gento hitam seperti ini kawan. Jadi hanya cukup ke petak E2 saja, pilihan terbaik dari Daniel Dubov. Kemudian kuda berkembang ke petak D7, pion C5 merupakan pilihan yang paling banyak di posisi ini diambil oleh hitam. Memilih dengan pion C5 langsung menantang pertukaran pion pusat. Dubov amankan raja, rokat pendek. Kuda J6, lanjut hitam kawan. Nah, sekarang benteng E1 ataupun kuda ke pusat ini juga banyak yang memilih untuk mencoba menantang pertukaran. Kebanyakan nanti akan berlanjut kuda ini coba manuver kawan ke petak D7. Silakan kalau mau bertukar di petak C6 paling banyak diambil ataupun juga pertukaran di petak D7 karena di sini posisi kuda pun juga mendapatkan 3 kali tekanan dari hitam. Atau di posisi ini juga bisa bermain dengan langkah pion A4 bisa diambil oleh putih kawan. Tapi Dubov memilih dengan langkah benteng E1. Kuda D7 lanjut hitam. Nah, sekarang di sini Dubov mulai beraksi kawan. Kira-kira langkah apa yang bisa diambil? Kalau Stockfish menyarankan menteri ini keluar. Apakah ke petak B3 ataupun gajah ini ke petak G5 atau menteri langsung keluar ke petak A4 kawan? Dubov pilih korbankan satu pion di petak B4. Apa idenya? Seperti ini kawan. Dan ini diterima oleh hitam dengan pion C pukul pion B4. Stockfish menyarankan membuat counter attack dengan pion E5 kawan. Untuk bongkar petak pusat. Langsung untuk mencoba menantang pertukaran baku hantam di petak pusat dengan pion E5. Kemungkinan juga akan diterima oleh putih, ambil kawan, ambil balik, kemudian berlanjut, ambil balik dengan pion. Nah, di sini ambil balik dengan kuda, mau baku hantam silakan. Mungkin berlanjut pion ini akan pukul pion C5 kawan. Kita kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih menerima untuk mendapatkan satu materi di sisi menteri kawan. Ambil balik oleh pion C oleh Daniel Dubov, kemudian ambil balik oleh kuda. Nah, disinilah ide dari Daniel Dubov mencoba mendapatkan perwira di sini kawan. Tentu sudah tidak ada ruang lagi kuda ini untuk mencoba manuver-manuver menusuk ke area pertahanan putih. Dijaga semua oleh perwira putih atau bahkan mungkin lompat ke petak A6. Ingat di sini ada gajah kawan. Mundur kembali ke petak C6 dan ada gajah B5 lanjut Daniel Dubov. Apa yang harus dilakukan oleh hitam pada posisi ini kawan? Apakah kuda ini mundur ke kandang lagi ke petak B8 untuk berkoneksi dengan saudaranya untuk menghindari tekanan dari gajah menteri ini kawan? Atau kuda D yang ke kandangnya saudaranya di sini kawan untuk backup saudara di petak C6? Mana yang terkuat? Atau membuat counter attack dengan pion E5 seperti yang saya sebut tadi? Ini salah satu juga langkah kuat. Ataupun kuda ini yang bergerak ke petak B8. Tapi hitam respon dengan langkah pion A6 untuk usir gajah. Menyerahkan kuda kawan. Saya akan berikan satu alternatif saja kuda. Kalau kalian tidak ingin mencoba menantang pertukaran di petak pusat dengan pion E5. Kuda D mundur ke petak B8. Di sini Stockfish menyarankan keluarkan benteng A ataupun benteng E ini yang ke petak C1 untuk coba berikan tekanan lebih. Nah, baru pion A6 bisa untuk usir gajah. Stockfish sarankan mundur kawan ke petak E2 atau langsung ke petak F1. Tapi kalian kalau coba baku hantam di sini, ambil balik oleh kuda. Nah, sampai di sini saja. Jangan sampai kalian ambil dengan benteng. Mungkin kalian berharap diambil langsung oleh gajah dan kalian akan unggul jumlah perwira. Tapi nyatanya tidak kawan. Di posisi ini, menteri akan digeser untuk pin benteng kalian. Benteng kalian jatuh. Dan kalian tidak bisa lagi untuk berkoneksi dengan menteri. Di sini ada pion. Kalau kalian backup dengan benteng AC1, masih ada benteng AC8. Kalian akan rugi. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan langkah pion A6 langsung. Dubov sikat kuda C6 dengan gajah. Inilah ide dari hitam kawan untuk berikan dukungan dengan pion B5-nya. Sebelum tadi memainkan pion A6 untuk mengunci posisi gajah untuk didapatkan kembali. Dubov sikat pion B5 dan dari pengorbanan satu pion tadi yang diawali oleh Dubov, sekarang berbalik. Dubov unggul satu pion kawan dan Dubov mempunyai calon presiden baru. Atau mungkin Perdana Menteri, ada presiden, ada Perdana Menteri kawan. Kita lihat saja apakah Dubov nanti berhasil meloloskan pionnya ini.
Lanjut, di sini ada gajah A6. Nah, Dupop sekarang punya kesempatan ambil pion ini, tak ada masalah kawan. Kalaupun ada serangan pion E6, ya tinggal mundur saja, mungkin ke petak B3. Kalaupun ada serangan dari kuda, ya simple, kalian bisa baku hantam pertukaran menteri, ataupun mundur saja ke petak B3 untuk sementara, tak ada masalah. Tapi Dupop memilih mundur ke petak B4. Dilanjut ada pion E6. Langkah ini sebetulnya sangat normal, wajar kawan, untuk perkuat rantai pion. Jadi sementara tanda tanya kuning ini tak perlu kalian pedulikan. Terkadang di chess.com seperti itu, tidak sesuai dengan gambaran rekomendasi engine. Di rekomendasi, engine menyarankan langkah seperti itu, tapi di visualisasinya kawan ada tanda kuning, tanda merah, terkadang seperti itu. Kalau di chess kawan, cukup bagus. Kalau di rekomendasinya A, ya di papan juga visualisasinya juga A kawan, tidak meleset. Tapi terkadang di chess.com seperti ini. Terkadang admin juga heran seperti itu kawan. Jadi sementara tak perlu kalian pedulikan tanda kuning ini. Lanjut, Dupop keluarkan benteng EC1 untuk kuasai lajur C nih kawan. Atau mungkin untuk dukungan bagi gajah nanti ke depan. Ada benteng E8 lanjut hitam. Di sini Dupop gajah C7. Menteri ke E7 menantang pertukaran, lazim langkah ini. Jadi sementara tanda kuning ini kalian tak perlu pedulikan. Ataupun menteri tadi jika ingin menolak pertukaran ya ke peta F6. Dupop menolak, blokade, ancam dengan gajah D6. Menteri mundur kembali ke D8. Dan Dupop angkat benteng ke C6 untuk mendapatkan posisi yang bagus serang gajah ataupun lindungi gajahnya sendiri kawan sebelum menterinya bebas bergerak. Atau segera doubling benteng di lajur C kawan. Kita lihat saja. Gajah D3 lanjut hitam. Pion A4 kawan mulai didorong oleh Daniel Dupop. Kuda B8 serang benteng. Benteng bergerak ke B6 di sini untuk tekan kuda. Kuda lari ke A6 serang menteri. Menteri bergeser mundur ke petak gelap ke petak B2. Percuma juga kalau kalian menyerang gajah di sini, mundur ke petak terang B3 anggap contoh. Ya, gajah ini masih bisa bergerak ke petak C4, menyerahkan satu pion, ataupun mungkin bergerak ke petak E2 kawan. Dupop memilih petak gelap, menteri B2. Ada benteng A7, kuda E5, lanjut Dupop untuk sentralisasi kudanya disikat langsung oleh hitam. Gajah sikat kuda E5, dan di sini menariknya Dupop kawan. Dia tidak ambil balik menggunakan gajah. Karena jika menggunakan gajah, memberikan kesempatan pion F6 untuk bisa dimainkan. Jadi dia ambil balik menggunakan pion kawan. Untuk berkoneksi dengan gajah. Gajah mempunyai posisi yang bagus untuk menghalangi pergerakan para perwira di sini kawan. Dan juga dengan pionnya ini bisa menghentikan laju pion F6 karena didukung oleh menteri di diagonal gelap panjang. Itulah tadi Dupop memilih diagonal gelap panjang ini kawan. Menteri C8. Nah, ini memberikan kesempatan Dupop keluarkan benteng satunya. Benteng AC1 serang menteri. Menteri A8. Dupop angkat kedua bentengnya di baris ke-6 kawan. Coba pressure kuda di sini. Mungkin nanti baru menteri ini mencoba mendekati gajah kawan untuk mencoba menekan kuda di sini. Ataupun juga menteri siap bergeser ke ruang-ruang gelap nanti. Dan dengan dukungan pion mungkin juga persiapan didorong untuk serangan sisi kanan. Ada benteng D8. Raja H2, langkah bagus juga dari Dupop sebelum coba menteri ini bergeser kawan untuk mendapatkan posisi serang di sisi kanan. Raja G7 baru menteri D4, gajah menghindar ke E2. Dupop geser menterinya kawan ke peta H4 untuk mencoba menusuk di sini. Ini juga bentuk provokasi untuk memainkan pion H6-nya ataupun juga pion H5-nya kawan, dan juga untuk menekan benteng di sini. Hati-hati gajah jangan sampai pindah untuk mengawal kuda, bisa berabe nanti kawan. Benteng sikat kuda dan menteri bisa mendapatkan benteng di petak D8. Lanjut benteng AD7, gajah E7, sikat oleh benteng korban kualitas kawan, ambil balik oleh Dupop, oleh menteri. Kemudian ada benteng E8, di sini benteng sikat kuda. Lanjut Dupop, sama-sama memberikan ancaman bagi perwira masing-masing kawan. Memilih korban menteri kawan di sini. Menteri F6 skak untuk menghindari serangan benteng. Raja mundur ke peta F8 yang terkuat ke peta G8. Kenapa? Untuk memberikan kesempatan bagi benteng ini perkuat peta F7 kawan. Tapi memilih ke peta F8.
Nah, ada kesempatan dengan benteng C7 dan ancaman skakmat sudah tak terhentikan lagi. 2 langkah berikutnya bisa skakmat. Tapi Dubov dengan kontrol waktu yang masih begitu banyak kawan, 1 menit lebih. Dubov bermain sangat cepat, sedangkan lawannya hanya tersisa 14 detik. Dubov ambil menteri kawan. Melewatkan langkah skakmat di sini tadi dengan benteng C7. Lanjut kawan, Dubov memilih ambil menteri. Setelah gajah ambil balik, setelah kuda F3 ini, lawannya menyerah kawan. Apa ancamannya? Tentu kuda ini bisa bergerak ke sini untuk ancam sini, ancam di sini. Dan sudah tidak mungkin lagi juga ada 1 pion bebas. Silakan kalian otak-atik sendirilah bagaimana nanti langkah-langkah putih selanjutnya kawan. Sangat mudah, tentu dengan kualitas menteri, dengan dukungan benteng melawan, dengan dukungan kuda melawan benteng gajah. Hitam tidak ada cara lagi untuk menghentikan Dubov kawan. Oke, itulah kawan permainan Daniel Dubov dengan tema permainan London System seperti tadi siang, cuma sistemnya sekarang berbeda. Tadi lawannya memilih variasi Viacento, setelah ada gajah F4, kuda F6 tadi kawan, Viacento dipilih oleh hitam. Semoga permainan dari Daniel Dubov ini bisa menghibur kalian. Dan besok pagi kita akan lanjutkan Daniel Dubov lagi kawan, karena Magnus tidak main di Title Tuesday. Ataupun nanti kita coba lihat permainan Hikaru Nakamura apakah ada yang bagus juga. Tapi besok juga ada game dari Daniel Dubov yang sangat bagus dengan tema London System juga melawan Jordan Van Forest. Besok kita akan ulas kawan. Dan sekali lagi terima kasih sudah mampir kembali lagi kawan ke lapaknya admin ini. Semoga saja nanti komputernya juga tidak ngehang lagi, tidak error lagi, sehingga admin bisa memberikan ulasan-ulasan game catur dunia. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.